Nah pas di puncak Suantingnya tuh Bang, perkiraan estimasi itu ke puncak tuh sekitar 7 jaman. Itu dari pos 2. Ini estimasi lebih sampai puncak, nyampe asar saya. Selama perjalanan tuh di puncak Suanting, karena kan di gunung harus ngejaga tata tertib bicara, jangan asal sompral gitu kan. Nah karena capek, terus bahan air udah dikit, di situ saya di video udah kayak mau nangis. Kenapa? Karena nggak nyampe-nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para teman-teman Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam, awas jangan dibuka. Awas, jangan dibuka. Narasumber kali ini banyak banget ya Bil ya. Maksudnya ngirim email dan thank you banget ya buat teman-teman semuanya. Salah satunya ini namanya Bang Akbar. Bang Akbar ngirim email, dia menceritakan Bang Akbar salah satu ini ya, apa namanya? Yang naik gunung apa namanya sebutannya? Pendaki. Pendaki. Nah, di situ banyak banget kisah-kisah pengalaman horornya Bang Akbar. Mungkin langsung jelasin Bang Akbar. Pengalamannya Bang Akbar pas waktu mendaki di gunung mana yang pengalamannya menurut Bang Akbar yang sangat mencekam. Waktu di Gunung Merbabu sih Bang. Waktu itu pada tanggal 5 September 2019, saya sama teman-teman saya berdua ngerencanain mau ke Merbabu. Aku sambil ngerokok biar terus. Iya. Udah sampai udah pada setuju sama temen, kita lanjut naik kereta. Udah itu kita rencana tuh mau naik malam hari itu Bang. Gitu. Hasil dalam perjalanan singkat waktu saya udah nyampe di base camp Merbabu tuh sekitar 5:30 lah menjelang maghrib tuh. Kita base camp terus nulis data dulu, udah gitu kita makan dulu tuh Bang. Nah waktu kita makan, beres makan, saya kan duluan ke base camp tuh Bang. Nah teman kan masih pada bayar tuh di warung tempat makan tuh si ibu. Saya duluan karena mau ke air kan. Habis di air saya lagi diam, tiba-tiba ada kuncen. Oke, biasanya di tiap gunung tuh kan pasti ada kuncennya ya. Nah, gitu. Tiba-tiba ada bapak-bapak gitu ya, mungkin kuncen saya sebut, datang nyamperin. Tiba-tiba nanya, Bang dari mana? Katanya. Saya dari Bandung Pak. Sama siapa aja sini? Berapa orang? Kata si kuncen tersebut. Saya bertiga sih Pak. Cuman teman saya lagi di warung itu lagi bayar. Tuh, ntar kuncennya ke air dulu, langsung balik lagi dia apa sebutnya tuh nyalain menyan si kuncennya. Tiba-tiba nyalain menyan, kuncen tersebut tuh ngobrol. Dia nanya, kamu orang Bandung bertiga, sekarang tuh baru beres hajatan malam 1 suro gitu. Kata, aduh Kedengerannya udah malam 1 suro aja. Oke. Nah di pikiran saya tuh, aduh malam 1 suro, emang percaya juga sih sama adat istiadatnya. Tapi gimana nih Pak, kebetulan kan saya tiket emang rencana tuh pas tektok gitu kan. Itu nyaranin kuncen jangan, mending pagi aja naik ke gunung. Naik ke gunungnya mendingan pagi aja lah gitu. Nah, Bang, dirimu waktu itu jam berapa? Beres Isya rencana tuh, planning tuh malam gitu Bang. Nekat ya kalian ya. Karena makan waktu juga kan. Posisi libur cuma sehari kemarin tuh. Ya mau nggak mau ya nggak bisa Pak, paling saya maksain. Udah diperingatin berapa kali Mas kuncen itu, kalian ganjil bertiga orang. Oh iya, tadi kan temenmu berdua sama abang bertiga ya. Oke. Ganjil, bapak baru beres hajatan di sana gitu, masih pada bau wangi. Bapak saranin jangan.
ya gimana ya Pak ya gitu. Nggak apa-apa lah, kata saya tuh lah aja Pak gitu kan. Akhirnya si Kuncen mau nggak mau dia ya udah Bapak iringi doa aja. Cuman Bapak minta saran sebelum jam 10 belum nyampe pos 2 ngecamp aja. Oh ya udah Pak, santai. Hasil kita beres-beres packing. Nah pas keluar di base camp udah mulai nggak enak perasaan tuh Bang. Sebenarnya saya tuh sendiri nanya ke teman mau lanjut apa enggak gitu kan. Ya udah lanjut aja teman-teman. Cuman bentar dulu lah, kita berdoa dulu. Kita harus pamit dulu lah ke yang punya Wilayah, pegunungan ini. yang punya wilayah. Gitu Oke. kan. Nah, cuman saya aja, teman berdua enggak. Oke. Cuman saya sendiri. Nggak ngerti kali temenmu? Iya, kayaknya. Oh. Sama nggak ngajak? Udah ngajak, cuman dia cuman baca Al-Fatihah aja lah, gitu, baca doa biasa. Cuman kalau saya pribadi, udah saya amit dulu, yang punya ini udah baca, yaudah. Kalau di base camp langsung ke pos 1 ya lumayan sih jaraknya Bang, cuman masih agak belum ekstrim lah gitu kan, masih ada pedesaan. Cuman pas menjelang pos 1 ke pos 2, nah di situ suasananya udah mulai gak enak. Kalau segelintir ngeliat kayak bayangan putih gitu kan, udahlah biasa gitu kan, namanya kan di gunung gitu. Bayangan putih biasa. Karena mungkin karena sering ngeliat gitu kan Bang, jadi Oh, dirimu sering lihat juga? iya gitu. Oke, wah ini seru nih. Oke, lanjut terus. Nah, udah gitu udah hal biasa. Jadi nggak cerita ke teman juga, tenang aja sendiri. Udah pas ngelihat jam, udah 9:30 nih. Ya belum ingat, nyampe pos 2. Nah, terus ingat sama omongan Kuncen. Kuncen gitu. Ya udah, teman-teman bilang, ingat nggak kata Kuncen? Sebelum jam 10 kita harus ngecamp sini. Akhirnya kita ngecamp situ sambil masak juga. Ya segelintir ada yang kayak Apa? iya, Apa? ada yang gimana ya Bang sebutnya tuh, ada yang manggil. Oh, ada yang manggil. Nah itu pas ngeliat Oh, manggil A. Oke. itu hampir berapa 3 kali tuh yang ngedenger, ya teman juga ada yang ngedenger. Cuman ya udahlah, namanya di gunung kan nggak ada pikiran itu. Kalau kita takut, sugesti kita kan lebih parah nantinya gitu kan Bang. Oh, iya, paham. Kita positif aja lah, nggak apa-apa gitu kan. Udah tenda, udah makan, tidur lah. Nah beda gitu kan, angin gunung yang benar-benar biasa sama yang kemarin tuh beda gitu Bang. Karena abang pendaki juga ya. Nah, ya jadi oke. ngerasain Jadi bisa asa bedain. beda gitu. Tiba-tiba bangun ya sekitar 2:30 tuh Bang, kebelet kencing gitu. Siapa yang bangun? Dirimu? Iya. Oke, Saya bangun karena kebelet kencing, lupa kayaknya mah ngucap permisi gitu. Cuma langsung ngadep Merapi juga gitu kan. Ini Merbabu, seberangnya tuh Gunung Merapi. Nah ingat kata Kuncen, kita kalau mau buang hajat, mau kecil atau besar, jangan ngadep Merapi katanya Bang. Nah saya lupa. iya, karena kan ya sedikit ngantuk lah, capek gitu kan Bang. Aku tuh buang air kecil, dah lanjut tidur. Nah esok paginya mau lanjut ke puncak, itu pos 2. Selama perjalanan kayak yang disasarin Bang. Muter gitu. Iya, kayak yang aduh kok nggak nyampe-nyampe. Sampai akhirnya ya teman ngeluarin kamera sambil video-video gitu kan, biar nggak kerasa lah gitu kan. Iya. Selama di Lembah Manding tuh, itu jalurnya emang ekstrim sih Bang. Di Lembah Manding kita sambil berbincang video biasa, jalurnya udah nggak karuan, hampir ini jalur cuman sepetak, bawahnya jurang gitu.
Ya, alhamdulillah udah melewati si Lembah Maning itu. Terakhir kita istirahat dulu di pos air. Nah, beres di pos air, teman kan duluan bawa kamera, dia tuh jalan kaki. Nah, saya berdua sama teman. Padahal jaraknya tuh kayak beda 3 langkah doang, Bang. Sama temenmu yang di depan tuh? Iya, dia duluan naik ke atas, ada batu gitu gede. Dia lewati batu itu, saya kan takut, jadi lintas ke kiri, sama teman tuh berdua ke kiri, tiba-tiba mau ke jurang. Divideoin sama teman yang di atas. Maksudnya mau ke jurang gimana sih? Nah itu, jadi kayak yang aku sama teman tuh Bang, berdua, kayak yang ada yang ngasih tahu, oh jangan ke sini. Ada yang bisikin. Yang siapa yang dengerin? Saya. Oh, terus oke. sama teman, ayo Ki lewat sini aja. Namanya Kiki. Udah kita melipir, tahu-taunya udah mau ke jurang itu Bang. Untungnya teman yang di atas ada videonya, dia nyorakin mau kemana. Langsung di situ saya istighfar, balik lagi Bang. Jalur naik ke atas lagi. Kok tadi perasaan nggak ada batu. Mulai sadar ya tuh. Batu apa? Ada batu kan tinggi. Oh, Gitu. Padahal teman nggak ada batu. Waktu naik tuh biasa jalan datar. Tapi kelihatan sama saya itu ada batu tinggi. Makanya saya muter Bang. Itu hasil alhamdulillah lanjut. Nah pas di puncak Suwantingnya tuh Bang. Perkiraan estimasi itu ke puncak tuh sekitar 7 jaman. Itu dari pos 2. Ini estimasi lebih sampai puncak. Nyampe asar saya Bang. Nah, Bang lanjut Bang, gue benerin AC Bang. Dingin banget Bang, lanjut terus Bang. Iya, selama perjalanan tuh di puncak Suwanting, karena kan di gunung harus ngejaga tata tertib bicara, jangan asal sompral gitu kan. Nah karena capek, terus bahan air udah dikit, di situ saya di video udah kayak mau nangis. Kenapa? Karena nggak nyampe. Ya Itu tahu. Pernah gue Bang. selama dicasarin Google Map muter-muter aja, gue mau nangis Bang bener. Terus ya itu selama di video kok nggak nyampe, hampir, aduh ya Allah, ini air tinggal sebotol lagi gitu kan Bang, teman sama, aduh gimana ini puncak nggak, masih jauh aja gitu Bang kelihatan. Ya udah diam dulu sejenak, saya baca doa, bisa-bisa takutnya kan ya ini kok nggak nyampe gitu kan, si puncaknya nggak kelihatan. Alhamdulillah udah beres baca doa, si puncak tuh ternyata deket Bang, deket, estimasinya cuman 2 jam. 7 jam. Terus Ya udah, nah selama di perjalanan yang bikin merinding tuh, padahal itu siang hari tuh Bang, kok pas ngelihat ke bawah itu ada satu makam dibentengin pagar gitu. Itu di puncak Suwanting namanya tuh, aduh lupa apa gitu kan, tapi ada satu makam di pojokan, itu makam atau apa gitu kan, dikelihatan dari jauh. Ya udahlah makam. Udah saya lanjut, nggak mau berpikir negatif kan Bang, takut ke teman-teman juga jadi suges. Ya udah lanjut. Alhasil nyampe puncak tuh, alhamdulillah karena nyampe puncak asar makanya saya lintas jalur gitu. Jadi lewat via Suwanting, lintas jalur ke via Selo. Jadi lintas jalur Bang. Jadi saya awal tuh dari base camp Suwanting tuh di Magelang, daerah Magelang gitu. Lintas Selo, tembusnya di Boyolali. Gitu. Nah selama lintas Selo, pulang cuman ya sebat, minum, istirahat bentar doang. Jalur pulang tuh, situ ada di Padang Sabana.
Masih ingat saya itu Padang Sabana, tiba-tiba ada sekumpulan monyet. Emang monyet situ. Katanya, cuman tiba-tiba kok banyak si monyetnya tuh bang. Pada nyerebuin, cuman saya ya udahlah, namanya juga kan di hutan gitu kan. Mikirnya gue pun juga masih rasional sih ada monyet. Nah, gitu kan. Ya udahlah, lanjut aja biasa. Selama perjalanan pulang, ya alhamdulillah nggak ada ini itulah. Sama pulang tuh, udah nyampe Piaselo di base camp, makan istirahat. Nah, yang paling tegangnya tuh sehabis pulang di situ tuh bang. Waktu nyampe. Apa aja tuh? Seminggu sesudah ngecamp tuh. Ternyata si penunggu Merbabu, Gunung Merbabu itu datang. Datang ke saya. Lihat. Lihat gitu kan saya. Gimana kondisinya? Jadi waktu lagi kerja tuh saya habis pulang dari Suwanti semingguan kerja, lagi bikin pizza. Kelopak mata ngelihat itu siapa pakai kayak seragam jenderal gitulah bang. Jadi Yusuf bukan? Bukan. Oh bukan. Oke. Nah pas kelihatan kok kayak bangsawan gitulah bang. Rupanya tuh gitu, kayak kerajaan gitulah. Panglima kali ya. Kayaknya mah gitu kan. Ya udahlah. Kirain makhluk yang di situ. Dia udah mulai nggak enak hati itu di situ kerja tuh. Alhamdulillah saya izin pulang duluan ke teman-teman tuh karena emang nggak enak hati tuh bang. Pulang selama di perjalanan, wah makin berat ini pundak. Makin berat. Kenapa? Sambil zikir aja terus di perjalanan tuh. Nah ada satu titik di jalan Unilon tuh bang. Karena di situ Unilon jalan yang paling rawan. Mistisnya kuat sampai sekarang. Di jalan itu tuh. Perjalanan mau pulang jalan itu tiba-tiba mata saya ngeblank. Apa? Ngeblank hitam. Tiba-tiba hitam, teng. Aduh, kenapa nih? Karena ingat pepatah orang tua gitu kan. Kalau ada yang ngikutin atau apalah hal-hal goib kayak gitu, tahan napas, baca Al-Fatihah aja. Selepas baca Al-Fatihah, alhamdulillah terang kembali bang. Cuman posisi saya ada di pinggir. Sebelumnya masih jalan biasa. Lagi bawa motor tuh jalan. Nah selama perjalanan itu tiba-tiba ngeblank doang, nggak tahu kemana. Sadar pas ada omongan ya pepatah orang tua, baca Al-Fatihah, saya bacain sambil tahan napas. Tiba-tiba saya ada di pinggir jalan sambil gini aja bengong gitu. Ya walau alam saya nggak tahu ya kan bang. Ya udah saya lanjut perjalanan, langsung datengin orang tua. Saya bilang, saya ceritain semua pengalaman yang saya lakuin tuh bang. Ternyata ya orang tua kan bisa juga gitu kan. Nah bapak megang pundak, dia langsung bilang udah pulang di rumah, jangan kemana-mana, nanti bapak hubungi teman bapak, ya teman bapak orang pintar gitu. Udah istirahat aja sih, mah bapak ditemenin tidur, ditemenin sama bapak. Nggak tahu kenapa itu tiba-tiba bapak pengen nemenin aja. Alhasil ya udah, besok paginya teman bapak orang pintar itu datang bang, ngeliatin saya juga ngeliatin kok hawanya beda gitu bang. Lihat siapa? Lihat temannya bapak tuh orang pintar. Oh ya, mau ngobatin? Iya. Ngeliatinnya yuk, rasa amarahnya tuh ada. Kayak siapa sih? Ngapain di sini? Gitu kan. Kayak malas aja ketemu sama orang itu bang. Ya alhasil ya si teman saya, bapak saya juga bilang, wah udah minta kopi hitam pahit aja katanya. Ya teman bapak baca-baca gitu,
Alhamdulillah gitu kan Bang. Dari ekspresi marah saya jadi adem. jadi adem. Ternyata ya saya kan penasaran kenapa gitu kan. Saya tanya langsung, Pak, kenapa sih sama saya gitu kan. Dia diam dulu, bentar dulu, masih ada dia katanya. Ya udah saya diam, beres Abah ngobrol sama dia mungkin penunggu merbabu. Tiba-tiba ya cerita gitu, nyeritain Akbar pernah kencing nggak waktu di gunung? Oh iya ya, saya ingat gitu kan waktu kencing itu jam 2:30 subuh itu Bang. Iya pernah sih teh bah. Ya itu Akbar ngencingin penunggu yang di situ. Oke. Nah si penunggu itu tuh yang punya kawasan itu sama kerajaan. Aduh. Udah kan, terus ditambah waktu, oh iya, waktu di pos 3 tuh Bang, kita tuh lagi ngopi katanya, nggak nawarin gitu kan. Ya otomatis kan kita nggak tahu kan Bang mau nawarin ke siapa gitu kan. Nah dia tuh marahin ke saya gitu, kamu yang tahu adat istiadat kenapa nggak bilangin teman-teman kamu gitu, bilangin kalau saya tuh ada. Oh ya udah, saya kan udahlah, saya minta maaf, emang teman saya salah, saya juga salah nggak nawarin gitu kan. Ya udah saya minta maaf Sinte. Terus ini bagusnya gimana Sinte bah gitu, masa saya harus ke merbabu lagi gitu kan, makan waktu terus Sinte, capek juga. Udah nggak apa-apa, sekarang mah udah, cuman lain kali kalau kemana ya minimal kita harus izin dulu gitu kan. Oke. Ya udahlah Sinte, alhamdulillah dari situ udah sembuh. Emang sakitnya apa aja Bang? Panas Bang ini, terus suges saya pribadi takut mati, bawahnya takut mati. Kok bisa gitu? Nah nggak tahu kenapa, makanya saya hampir mau keluar rumah tuh takut, nggak tahu kenapa itu. Nah sempat kejadian sholat isya saya tuh tiba-tiba pas mau sujud, pas mau takbiratul ihram, kayak yang diginiin Bang. Kayak ada yang dorong. Iya, padahal kok ibadah takut saya. Di situ saya langsung batal, lari. Oh tersuges ya. Nah kayaknya juga situ sih Bang. Alhamdulillahnya tuh saya tuh sehatnya tuh sama suges itu hampir ya 1 bulanan sih Bang. 1 bulanan saya nggak keluar rumah karena ya takut itu kan. Beres itu saya rajin ibadah, zikir juga, dibersihin juga sama teman bapak saya. Lanjutnya ke teman-teman saya yang berdua itu. Oke. Nelornya hampir sama kayak saya gitu. Ya alhasil ya saya balik lagi ke si teman bapak, bah teman-teman saya yang jadi korban teror sekarang minta disyariatin lah gitu kan. Oh ya udah, alhamdulillah gitu kan Bang, sama si Abah disyariatin, sembuh sampai sekarang. Kalau dari sekian ceritanya Mas Akbar itu kan lebih ke trauma berarti ya? Iya, Suges, ketakutan. takutan. Gitu kan. Emang waktu aku bentar. Tersuges, terus trauma. Kalau boleh sharing ke teman-teman itu kan sampai abang daki di Gunung Merbabu, entah mungkin gunung apapun ya. Menurut gue pribadi itu bukan ada, tapi energinya itu kan kencang banget ya. Iya, Emang banget gitu. Kencang banget.
Dan mungkin buat para pendaki-pendaki pesan abang apa tuh? Biar nggak kayak abang gitu. Nah, kalau untuk pendaki-pendaki pesan dari Akbar pribadi gitu kan, mau percaya atau enggak itu balik lagi ke dirinya masing-masing. Cuman kalau saya pribadi, karena ada istiadat gitu kan, ada turunan dari orang tua, mau dimanapun mau kapanpun minimal kita harus izin gitu, mau izin secara manusiawi atau ke hal goib gitu Bang. Karena Tapi dirimu tidak izin diteror bos. nah yang bikin saya diteror kenapa? Karena teman saya yang berdua enggak. Katanya Al-Fatihah tadi. Iya, kalau saya, cuman dia tuh marahnya ke teman saya yang nggak izin. Dia nggak dia nggak percaya sama hal gituan. Oh. Jadi nelor ke sayanya tuh ya kasih tahu tuh temen gitu. Makanya kan sekarang temen yang berdua itu percaya. Karena udah ditelor. Nah, alhasil mau dimanapun kapanpun minimal kita ya udah izin aja. Mau ke hal goib atau ke siapapun gitu tetap gitu kan kita nggak lihat, apalagi di gunung kan, di gunung itu kawasan mereka gitu, Ya. tempatnya mereka gitu kan. Mau apa, mau kita sejago apapun tetap harus izin. Tiap tempat pasti ada penunggunya gitu kan Pak. Jadi kayak abang bilang tuh, mungkin gue bisa ngerangkumin dari cerita abang itu, kalau misalnya pendaki, apalagi pendaki baru gitu kan, Iya. berarti minimal harus izin. Nah. Yang kedua kita harus manut kata kuncinya ya. Maksudnya Nah, iya. informasi kayak tadi tuh, kencing, buang air kecil atau besar itu jangan sampai ngadep ke gunung Merapi. api. Oke, ya, paham bang. Gini bang, gue dari sekian cerita lo tadi itu, yang gue pengen tanya ke lo, lu katanya bisa kan tadi ngomongnya, lu bisa ngeliat bisa. Kalau bisa Maksudnya bisanya tuh siksan ya sebetulnya apa? indigo gitu. Indigo lah gitu. Iya. Abang gitu juga. Bisa disebut gitu sih. Jadi kalau ngerasain bisa sih Bang gitu kan. Kalau ngelihat secara Ketika masuk kantor ini gimana bang? kalau di sini ya kayak barusan ngerasain ya itu. Apa? Tadi, ada cewek satu gitu kan di pojokan diem. Hah? Kecil ya? Iya, Di mana? Tadi di sini banyak. Oh. gitu. Makanya kan tadi juga pas pertama masuk kok ada yang beda. Ya udahlah. Gitu kan biasa aja, biasa ternyata anak kecil. Nggak, kemarin masalah kita podcast beberapa kali ya. Iya. Ada aja tuh di kontennya si Pica itu perawat rumah sakit lagi podcast tuh. Ini gerak-gerak sendiri bang. Terus pas episode keberapa tuh yang si Feli yang part 2 ya? Di menit berapa itu? Di menit 29-an. Menit 29 bang. Pas dia itu menceritakan tentang dirinya itu selalu kesepian dan akhirnya temennya itu makhluk halus. Wah, Terutama itu yang paling sering nemenin adalah kuntilanak. iya. Nah kemarin pas di menit 28 kan kayak gini ngerekod gitu bang. Ada suara. Oh. Makanya gue konfirmasi karena lu tadi ngomong indigo gitu. Oh ada berarti ya. Ada. Tapi aku seneng pas denger pas ibu cerita kayak Iya. maafin. Tapi ganggu gak sih bang? Bisa jahil dikit sih Bang. Jahil dikit. Tadi ngagetin aku. Jahil dikit dia. Karena dia mungkin gak punya teman gitu. Tadi ngelihat di pojokan sana di atas. Sekarang ini nih. Cuman ya udahlah gitu kan. Aduh ngeri. Oh iya. Aduh. Oke lah Bang Akbar, makasih banget ya udah sharing-sharing di podcast Jendela Malam gitu kan. Sama-sama, Ya mungkin Bang. pesan-pesannya buat dari apa tadi itu yang buat pendaki, Nah, apalagi gitu. pendaki baru, kalau misalnya naik jangan asal naik. Iya, benar. Harus prepare waktunya juga pasti jelas. Yang kedua itu izin. Nurutlah kata kuncen lah karena yang tahu itu sih, kuncen gitu benar. kan. Bener sih, Namanya Bang, ya? kan kuncen dia ketua lah, petuah gitu ketua kan. di situ bos. Kitanya setidaknya sebagai junior mungkin akhlaknya lah ya, Nah, maksudnya gitu. kayak attitude-nya untuk harus mengabdi sama orang yang lebih tahu. Dan Benar. kebetulan kuncinya itu petuah di situ Nah, yang tahu gitu ya. Oke Bang Akbar, makasih banyak Bang Akbar ya. Sama-sama, Bang. Makasih banget aku. Salam buat teman-teman di bawah, banyak banget di Oke. bawah gitu kan, banyak banget di bawah.
Ya buat teman-teman semuanya di malam jangan lupa kalau misalnya punya pengalaman yang menyekam, horor gitu, apapun itu, entah itu santet atau ditemenin makhluk halus gitu, atau punya temen yang tak kasat mata, imajinari, seperti abang dia punya trauma trauma untuk daki gunung karena dia punya pengalaman yang tadi diceritain gitu. Teman-teman siapapun bisa tuh kirim email di sini tuh ceritanya. Jangan lupa cantumin nomor WA-nya, biarin tim kami tuh ngubunginya biar enak gitu, biar nggak susah gitu. Terima kasih buat para teman-teman jendela malam. Awas jangan dibuka.